Ya, selamat pagi. Kali ini kita memperkenalkan Centrifuge-nya punya Ohaus, yaitu FC5706. Jadi untuk pengoperasiannya itu cukup sederhana, tinggal kita ini di sini ada kabel powernya, kita masukin lewat sini, terus kita colokin ke listrik. Setelah itu dia akan nyala, langsung nyala. Terus di sini kita bisa lihat di sini ada open door. Nah, ini untuk membuka. Di sini kebetulan kalau dari sananya unit aslinya itu kalau untuk pembelian FC5706 itu sudah termasuk rotor 19 kali 124 atau maksimal 12 kali 25 gram. Nah, yang unik di sini adalah ini kita untuk membuka rotor itu kita ada kayak sejenis baut begitu, kita buka, kita putar ke sebelah kiri. Kalau mau membuka itu kita putar sebelah kiri. Nah, kita putar sebelah kiri. Terus kita angkat, kita takut jatuh soalnya daripada begini akan risikonya lebih tinggi. Kita masukkan jari kita ke sini, kita angkat seperti ini, ini include rotornya. Terus di sini kita ganti aja ya, kebetulan ada user saya itu beli 2 rotor. Nah, di sini kita coba pakai rotor yang masuk ke aksesoris, karena dia nggak include dengan ini tapi include-nya ini. Tapi user beli lagi untuk rotor 6 kali 72 gram. Di sini maksimumnya 6000 rpm. 6000 rpm. Nah, di sini karena di sini ada locknya, di sini kayak palang gitu untuk mengunci supaya dalam kecepatan tinggi itu rotor itu tidak di sini tidak berputar secara liar. Jadi dia ngelock di sini. Nah, supaya masuknya pas lock untuk kunci ini, kan kita begini nggak bisa lihat nih. Kalau kita masukkan seperti ini kita nggak bisa lihat. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Kurang lebih ini dengan ini itu sama. Jadi kita ngepasinya caranya seperti itu. Kita masukin jari tangan kita begini untuk supaya nggak ngelos ke bawah, nggak lepas. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Nah, kita goyang begini, apakah udah pas belum? Ini tandanya ini supaya lepas sama bawah. Nah, kita masukkan baut. Nah, ini untuk penggunaan Centrifuge 50 mili. Kita coba pakai yang 50 mili. Nah, menggunakan tube itu untuk centrifuge-nya, kalau misalkan tidak semua terisi itu harus balance. Kalau misalkan 2 harus sebelah sini 1, sebelah sini 1, begitu. Jadi kalau nggak bisa sebelah sini 2, sebelah sini 1, nanti akan goyang pas kita putar dalam keadaan isi, begitu. Jadi kalau misalkan syukur-syukur kita bisa masukkan semua sampelnya gitu. Kalau misalkan mau dianjurkan sih semuanya, kalau enggak minimal 2 lah begini ya, biar enggak goyang begitu. Soalnya kalau enggak balance ini pasti akan goyang. Jadi nanti bunyinya begitu, enggak jelas kan. Dianjurkan kita itu semua ada 1 2 3 4 5 6 sini tuh nggak bisa. Cara berarti kita pakai ini aja. Masuknya sama kepalanya, ada kepalanya. Nah, kita pakai 2 aja. Mungkin kita mau pakai 4 juga bisa. 4 rotor begini, jadi balance, jadi nggak goyang begini. Kita pakai 4.
karena ini ada capnya, jadi capnya ini berpengaruh, tidak bisa mengisi ke 6-nya. Kita tutup. Setelah kita tutup, di sini ada RPM. Kita bisa setting RPM-nya. Di sini maksimumnya RPM itu sampai dengan 6000 RPM. Terus setelah itu kita bisa set akselerasinya mau berapa kali lipatnya, dari 0 sampai 1 2 3 4 5 9. Kita pakai yang maksimal aja 9. Terus yang di sini ada timernya juga. Ini timernya sampai berapa ya? Sampai panas nih. Sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam. Maksimumnya di masih ya, nggak mungkin lah kita pakai hampir 2 harian. Jadi kita pakai yang kecil aja. Kita coba di second. Kita pakai nyobanya pakai 20 second aja lah, kurang lebih seperti itu, karena kalau kelamaan nanti kita di video juga terlalu lama. Setelah kita setting RPM, setelah kita setting akselerasinya, setelah kita setting timernya sesuai kebutuhan user, lalu kita tekan start. Ini start, jadi kalau untuk pengoperasian kita start. Kalau misalkan mau di pertengahan jalan kok ada yang lupa dan lain sebagainya, kita sebenarnya bisa pakai stop untuk menghentikannya. Tapi kita coba pakai start dulu dan dengan kecepatan 6000 rpm, akselerasinya pakai 9. Nah, agak bunyi begini. Nah, ini tandanya si centrifuge ini udah jalan begitu. Nah, kita pakai yang akselerasinya 9, jadi untuk menaikkan si kecepatannya itu lebih cepat. Dia naik terus tuh. Nah, 6000. Timernya akan jalan terus mundur, dihitung mundur dari kita setting waktu yang kita tadi setting, dia akan mundur. Selesai, dia akan turun. Di sini juga akan kelihatan turunnya berapa sampai berapa rpm. Turun. Terus setelahnya kita apa ya? Nah, selesai. Ya begitu aja sih untuk pengoperasiannya. Terima kasih. Sampai kita ketemu di review untuk alat-alat laboratorium berikutnya.